Ketemu lagi di Hot Room, Pak Haryadi. Saya masih penasaran. Tadi kan Pak Doli mengatakan bahwa rencana itu bisa dari 2024 sampai 2045. Berarti ada berapa puluh tahun itu? 23 tahun pemindahan tersebut. Ya, pertanyaan saya Pak sebagai pengusaha, kalau saya datang ke Bapak nih dan juga banyak masyarakat Indonesia, kapan saya harus menjual properti saya? Apakah saya tunggu sampai pindah dulu nanti keburu jatuh harga? Bagaimana Pak? Kalau harga menurut saya nggak jatuh. Nggak ada ceritanya New York terus jatuh harganya atau Vancouver misalnya ya di Kanada itu nggak begitu Bang. Jadi itu karena memang kegiatan ekonomi itu akan terus berjalan. Gitu. Jadi menurut Bapak rakyat tidak perlu khawatir sekarang buru-buru jual propertinya. Iya, tidak perlu jual. Sebelum harga jatuh. Dan insya Allah sih tidak jatuh Bang. Insya Allah ya, insya Allah tidak akan jatuh. Karena itu akan kegiatan ekonomi kan jalan terus Bang. Kita dalam sejarah pertumbuhan ekonomi kita kan sulit-sulitnya kita. Terima kasih. Jadi rakyat sudah tenang ini. Tidak perlu. Bapak ini konglomerat dan juga pengusaha properti sudah mengatakan rakyat tenang, tidak akan jatuh harga properti. Gimana Pak Yayat? Ya begini, ini menarik. Ya. Karena ada garansi dari pemerintah, aset ini dari gedung-gedung pemerintah akan menjadi modal untuk pembangunan pembiayaan. Tapi yang menarik adalah bahwa kantor kementerian itu tidak semua bangunan baru. Umur teknisnya udah lama. Benar. Tentu dari sisi nilai properti belum tentu ada nilai siapa tambah. yang sewa gitu? Siapa yang sewa. Kedua, karena ini perkantoran berbeda kalau misalnya properti aset itu berupa hotel, apartemen, punya nilai tambah yang besar. Ini kan hampir didominasi oleh kantor-kantor. Benar. Otomatis akan terjadi oversupply. Jadi betul-betul kalau untuk mengembangkan bisnis properti Jakarta ke depan, kita tidak sekedar menjual aset, tapi perubahan pola perilaku pun akan menjadi catatan. Nah itu kedua. Baru yang ketiga, sebentar, Bapak belum jawab. Apa itu? Jadi tadi gedung-gedung pemerintah ini kan banyak yang sudah usang. Iya betul. Untuk disewakan juga kemungkinan siapa yang sewa. Siapa yang sewa. Jadi akibatnya apa terhadap properti-properti swasta ini maksud saya itu tadi kan ketika ada kemungkinan potensi ada katakan oversupply terkait dengan aset pemerintah ini pasti akan punya pengaruh besar. Pengaruh besar artinya milik swasta jadi jatuh harganya. Kemungkinan besar. Jadi pendapat Yayat berbeda dengan Pak. Nah ini maksudnya gini. Mari kita mengatakan properti swasta bisa jadi jatuh harganya. Apalagi karena Bang, oversupply. Begini Bang, satu lagi faktor lokasi pun menarik ya. Hampir semua aset pemerintah tuh ada di ring 1. Berada di lokasi yang betul-betul sebetulnya punya daya tarik dalam konteks pelayanan infrastruktur. Tapi perlu diingat. Ternyata di kota di luar Jakarta seperti di BSD, kota lain juga tumbuh kembang kawasan bisnis baru yang lebih hebat dari di ring 1 ini. Jadi pertanyaannya itu tadi akan terjadi kontestasi dalam konteks pengembangan. Karena mohon maaf ya, selama ini di ring 1 di Tamrin Sudar itu kuat karena bersatunya kawasan bisnis dengan kawasan pusat pemerintah. Sekarang dengan tumbuh kembangnya kota-kota baru yang dikelola oleh swasta, itu mereka lebih. Jadi dari mulai Tamrin, Sudirman, daerah Blok M akan kena semua terimbas. Kemungkinan besar, bisa kemungkinan besar. Properti saya banyak di sana Pak. Ya itu. Pak Haryadi gimana? Tadi Bapak mengatakan pasti tidak akan jatuh harga. Apa produk ataupun properti yang dimiliki oleh pemerintah memang gedung lama Pak Yayat ya. Memang. Ini kan kalau gedung lama sekarang Bang Hotman mau nggak nyewa di gedung lama? Ya pasti nggak mau lah. Ya kan? Harus di develop. Ya karena sekarang perkara develop orang yang mau develop itu kan juga berhitung. Karena kami juga ditawarin kan. Kan kita juga berhitung Bang. Kita berhitung. Kalau jadi kita Bapak tetap mengatakan tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hendri Satrio. Masuk di akal enggak? Uang sewa dari gedung-gedung lama yang dikosongkan oleh pemerintah katanya akan dipakai untuk membiayai ibu kota yang baru. Masuk di akal enggak? Ya sekarang yang bisa pemerintah itu, kalau enggak kan utang. Siapa yang sewa? Iya makanya saya bilang, itu kan nggak masuk akal kita juga. Jadi nggak masuk akal ide akal bahwa uang sewa dari gedung-gedung kosong dipakai untuk membiayai ibu kota. Iya, karena kan itu kan ibu kota yang barunya besar. Tadi kan katanya diprotes itu, kenapa hasil survei begitu? Ya itu hasil survei saya. Jadi ada yang mengatakan ini pemborosan. Hari ini kenapa dia bilang pemborosan? Karena itu tadi yang sudah dijelaskan sama Bang Doli. Rakyat berpikirnya besok pindah. Kalau Bang Aldrinov punya survei sendiri ya umumkan aja sendiri. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah terus kemudian, minta ntar dulu dong, saya bicara dulu sebentar.
Nah, terus Karena kemudian ditunjuk ke saya jadi saya iya nggak apa-apa kan tunjuknya kan kita satu studio. Nah, terus sekarang makanya Bang Hotman yang perlu dijelaskan oleh pemerintah itu adalah dua hal. Tadi sudah dijelaskan bagus sekali oleh Bang Doli bahwa ini bukan besok. Kemudian yang kedua, seperti apa sih nanti Indonesia di 2045 itu? Apakah akan konvensional seperti sekarang? Sementara kerja saja sudah work from home. Jangan-jangan memang di ibu kota negara yang baru itu tidak terlalu banyak diperlukan gedung-gedung. Karena memang kita bisa kerja di rumah. Nah itu yang mesti dijelaskan oleh pemerintah yang kata Bang Faldo tadi, apa Dok? Belanja supaya kita terlihat tetap ada. Gitu. Oke, terima kasih Pak Doli. Gimana Pak Doli? Jadi persepsi yang kedua yang kita harus luruskan adalah bahwa kita juga jangan membayangkan Jakarta yang sekarang kita lihat ini akan dipindahin bulat-bulat ke Iya, sana. gedung-gedung mewah pindah ke sana. Gitu loh. Ini yang kita pindahin ini pusat pemerintahan saja. Ya. Gitu ya. Nah, jadi jangan kita lihat sekarang di Tamrin Sudirman mewah, terus akan ada di Tamrin dan mewah, Tamrin dan Sudirman di Itu sana. yang bayangan kita. Gedung-gedung itu gedung gitu Tamrin loh. Sudirman Blok M Nah, pindah semua kayak. Makanya kalau kembali pertanyaannya, Jakarta akan jadi apa? Jakarta akan tetap jadi Jakarta. Minus ibu kota negara. Yakin Pak? Minus ibu kota negara. Yakin Pak? Yakin. Jadi saya nggak usah jual semua hak properti Jadi saya sekarang. Jakarta akan terus tumbuh, ya kan, sebagai pusat yang lain di luar Ya. ibu kota negara, pusat ekonomi, pusat bisnis dan segala macam. Nah, tadi soal BOT dan segala macam, dan juga menjawab pertanyaan Bang Hormat tadi pertama, kenapa undang-undang ini juga relatif cepat? Karena memang yang kita bahas itu tidak banyak, ya kan? Hal-hal pokok dan prinsip saja. Misalnya BOT itu ya, itu diatur, pokoknya ada syarat-syaratnya. Intinya tidak boleh menjual aset yang kepada pihak asing merugikan negara dan segala macam gitu. Nah setelah ini ya sambil bergerak apa yang dilakukan oleh pemerintah terutama otoritas itu kan ada peraturan teknis lainnya. Tadi misalnya soal BOT gimana caranya, ya terus kemudian kapan mau bergerak, ya nggak boros atau tidak boros, itu ada peraturan pemerintah yang berikutnya. Dibahas nggak di DPR? Terus sesudah disahkan undang-undang itu, nanti Jakarta jadi apa nih? Daerah khusus atau apa nih? Nah ini begini, Ya. waktu itu juga menjadi pertanyaan di awal di kita. Setelah ibu kota ini pindah, ibu kota negara pindah ke Nusantara itu, Ya. Jakarta mau jadi apa? Ya. Bukan hampir semua anggota pansus itu sepakat bahwa bahwa Jakarta ini harus tetap menjadi daerah khusus. Daerah khusus apa? Nanti kita bicarakan karena mereka punya undang-undang sendiri. Ya. Jadi sekarang ini per hari ini kita punya 2 undang-undang yang berisi tentang daerah ibu kota negara. Satu yang namanya Nusantara, satu Jakarta. Nah ini kan nggak boleh dibiarkan terlalu lama. Maka setelah ini harus dibicarakan perubahan undang-undang tentang Jakarta untuk menghilangkan ibu kotanya. Nah kalau kami mengusulkan tetap daerah khusus. Ada yang mengusulkan daerah khusus ekonomi, daerah khusus bisnis. Nanti kita bicarakan daerah khususnya. Makanya saya katakan kalau ditanya Jakarta akan jadi apa? Tetap jadi Jakarta minus ibu kota negara. Oke, Pak Adrinov. ya Terus kalau ibu kota sudah pindah, Jakarta kekhususannya apa dong? Apa yang ya bisa sebagai kawasan kota bisnis, kota ya bisnis komersial itu tinggal wording aja, tinggal nama aja nanti. itu baru wacana? Belum ada sama sekali Ya memang rencana ke arah sana? kalau dari mandat dari DPR untuk tindak keputusan nanti tinggal dilanjutkan, didiskusikan. Tapi yang jelas karakter kota itu kan Jakarta tidak akan berubah dari karakter kota bisnis. Ya. Itu jadi dia ciri-cirinya kan sudah kelihatan. Kota megapolitan atau pusat dari kota megapolitan ini Jabodetabeknya ya. Sebagai pusat kota megapolitan, kota bisnis, dia kan sudah jelas. Tinggal ini aja. Semangat yang saya tangkap untuk tetap mempertahankan kekhususannya itu adalah soal tata kelola wilayah otonomnya. Apakah mau yang wilayah administratif ini tetap sebagai wilayah administratif atau dia mau jadi daerah otonom ya? Itu belum tahu. Ya. Sebetulnya Bang ada yang menarik. Sekarang pun status Jakarta khusus kota dengan status provinsi. Oke. Makanya disinilah gubernur. Ya, itu khusus. Kekhususan itu udah menarik. Kedua yang menarik, kekhususan ada faktor budaya, historical. Sejarah Jakarta sebagai itu tidak terpisahkan. Baru yang menarik, bisnis. Tadi Bang Doli mengatakan bagaimana bentuk formatnya, ketentuan undang-undang baru mau dibawa kemana, naskah itu yang harus, ini nggak ada wakil gubernur ya misalnya kan, mau dibawa kemana Jakarta,
Tergantung nanti bagaimana rancangan undang-undang tentang Jakarta itu sendiri. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Hot Room.